Operasi penyelamatan Sandera MV Sinar Kudus ialah merupakan operasi penyelamatan awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera di Somalia. Dalam penyataannya tersebut dibentukkan Satgas Merah Putih, Satgas Militer yang dibentuk untuk menyelamatkan awak kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak. 2 kapal frigat terlibat dalam gugus tugas tersebut, yakni KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI Yosudarso. Kapal LVD KRI Banjarmasin 592 dan 1 unit helikopter serta beberapa pasukan berkuda LCP dan pasukan operasi khusus yang terdiri dari pasukan khusus Denjaka. Didukung personel Kopaska dan TNI Al-Marin TIE 5 serta 81 personel TNI AD Kopassus. Kapal PT Samudra Indonesia MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia pada tanggal 16 Mei 2011 dan membawa sekitar 20 awak kapal. Kapal berbobot 8.911 ton itu sedang mengangkut dari Peronikal menuju Belanda. Saat kapal MV Sinar Kudus dibajak di perairan Somalia, sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman, operasi pembebasan dilakukan di laut, yang mana operasi jarak jauh pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan TNI. Setelah MV Sinar Kudus dibajak oleh perompak Somalia di Kepulauan Somalia, kapal dari PT Samudra Indonesia dibajak sangat paksa pada tanggal 16 Maret 2011. Dan pada tanggal 17 Maret 2011, kabar pembajakan kapal berbendera Indonesia pun diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY segera menggelar rapat terbatas dan memutuskan kapal beserta awaknya dibebaskan. Perundingan dengan para pembajak menjadi pilihan sementara. Operasi militer diam-diam disiapkan. Panglima Korps Marinir dan Komar, Majen TNI Marinir Suhartono menjadi salah satu seorang penulis sejarah yang membebaskan sandera dan kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia. Suhartono ditunjuk untuk kembali menjabat komandan dan jaga Korps Marinir TNI AL untuk kedua kalinya pada tahun 2011 sampai 2012. Sebelumnya, yang menjabat komandan pasukan berjuluk Si Hantu Laut itu pada tahun 2005 sampai 2008. Keesokan harinya, bersama pasukannya yang dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Suparno bersama dengan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Afian Baharudin, kedua kalinya juga baru dipanggil oleh Panglima TNI saat itu, Laksamana Agus Suhartono. Lalu Presiden SBY segera untuk mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke Somalia dalam rangka pembebasan MV Sinar Kudus. Saat itu, Presiden SBY memerintahkan Panglima TNI untuk segera menyiapkan gugus tugas dengan 3 tugas pokok. Yang pertama, untuk melepaskan sandera. Mereka melepas seluruh warga Indonesia yang ada di kapal. Keselamatan warga negara ini yang diutamakan, kata Suhartono mengacu pada perintah Presiden SBY saat itu. Kedua, menemukan kembali MV Sinar Kudus dan kemudian mengembalikan ke perairan Indonesia atau memilih melanjutkan perjalanan ke luar negeri sesuai rencana pelayarannya. Ketiga, jika diperlukan aksi militer, lakukan pendaratan di pantai untuk menunjukkan kedaulatan RI. Harga diri NKRI tidak boleh diinjak-injak. Jadi, mau tidak mau, TNI harus turun tangan. Setelah mendapat perintah tersebut, satuan pasukan khusus yang diberi sandi operasi Merah Putih melakukan persiapan. Mengingat Somalia bukan lokasi yang berdekatan, maka persiapan KRI memakan waktu yang cukup lama. Hingga sekitar 1 minggu, kami mempersiapkan dan peralatan untuk taktik operasi, mengatur tugas dan mempersiapkan pasukan untuk melatih taktik teknis yang paling mungkin digunakan di sana.
juga memerlukan waktu untuk mengumpulkan data intelijen untuk mengetahui posisi kapalnya. Karena kapal ini jika dilihat sangat besar, namun begitu berada di tengah laut, kita tidak mengetahui keberadaan kapal tersebut, yang dimana letak lautnya. Dampaknya pun sangatlah luas, sehingga jika teroris atau perompak mengetahui kami mengirim pasukan ke sana, mereka mungkin tidak akan selamat dan mengabaikan kami, ucap katanya. Suhartono mengatakan, peralihan dari perencanaan ke persiapan dilakukan dengan sangat rahasia. Mungkin setelah keputusan itu diambil, KRI Yosudarso dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma akhirnya diberangkatkan ke sana dengan membawa peralatan yang akan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan operasi tersebut. Suhartono mengatakan, saat itu pemerintah tampaknya tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan awak kapal MV Sena Kudus yang disandera. Meski TNI sudah melakukan persiapan setelah mendekati Sri Lanka, KRI kami diturunkan di sana oleh pesawat TNI AU dan kami langsung sampai. Kami langsung menuju bandara, menuju KRI yang juga sangat sepi dan tidak dijaga. Lalu selanjutnya kami menuju area operasi untuk mencari posisi MV Sinar Kudus. Dengan mempertimbangkan intelijen pasukan, mereka akhirnya memasuki perairan Somalia. Namun masih menemui kendala dalam menentukan posisi kapal karena lautan sangat luas. Apalagi kapal MV Sinar Kudus sedang berlayar lebih jauh. Operasi pembebasan MV Sinar Kudus dari tangan perompak Somalia, yang merupakan sebuah peristiwa yang membutuhkan kerja keras pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Adapun kronologi dan detail operasinya yang mempunyai latar belakang, pada tanggal 16 Maret 2011, kapal MV Sinar Kudus dibajak oleh perompak di perairan Somalia saat membawa muatan ferronikel dalam perjalanan menuju Belanda. Kapal tersebut memiliki 20 anak buah kapal atau ABK yang menjadi sandera oleh para perompak. Reaksi pemerintah pada waktu itu yaitu diadakan pertemuan awal pada tanggal 17 Maret. Presiden SBY menerima laporan pembajakan kapal MV Sinar Kudus. Lalu pada tanggal 18 Maret, Presiden memberikan perintah langsung untuk operasi pembebasan perencanaan operasi. Pada tanggal 18 Maret tersebut, pertemuan pelepasan telah dilakukan dengan batas 5 pertemuan. Opsi militer awalnya mencakup 2 kapal perusak, KRI Yosudarso 353 dan KRI Halim Perdana Kusuma 355. Selain itu, pemerintah meningkatkan kekuatan pasukan dengan kapal LVD KRI Banjarmasin serta helikopter, tank, dan kapal Sea Raider. Personilnya terdiri atas Satuan Khusus Angkatan Laut, Denjaka Marinir, Satuan Khusus Militer, Kopassus, dan Satuan Khusus Udara. Dan kronologi operasi pun berlangsung pada tanggal 23 Maret. Operasi pembebasan dimulai ketika kapal MV Sinar Kudus berlayar, yang terjadi baku tembak dan 4 perompak Somalia tertembak dan jatuh ke laut. Lalu pada tanggal 4 April, tentara tiba di Somalia dan melakukan pendataan, termasuk informasi bahwa MV Sinar Kudus telah berlabuh di perairan Somalia. Tanggal 30 April, penyerahan uang tebusan melalui pendistribusian pesawat. Namun rencana ini dibatalkan karena meningkatnya jumlah yang diminta oleh para perompak. Pada tanggal 1 Mei, penyerahan uang tebusan terus dilakukan, dan setelah para perompak meninggalkan MV Sinar Kudus, tindakan pengamanan militer dilakukan dan terjadilah baku tembak. Lalu pada tanggal 4 Mei, kapal MV Sinar Kudus dinyatakan aman setelah disentilkan perompak dan bahan peledak. Kapal tersebut dibawa ke Oman pada awal Mei dengan pengawalan 2 fregat.
pengakuan dan penghargaan, Presiden SBY menyampaikan terima kasih kepada Satgas Merah Putih dan Duta Samudra 1 2011 atas keberhasilan operasi pembebasan. Penghargaan diberikan kepada Kolonel Marinir PM Taufikur Rahman yang memimpin operasi dan beberapa personel lainnya. Pengembalian dari kelompok kerja pada tanggal 23 Mei 2011, Satgas Merah Putih kembali ke Indonesia dan diterima langsung oleh Presiden SBY di Dermaga Komando Maritim Militer Tanjung Priok, Jakarta. Presiden SBY menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan operasi tersebut dan menyadari bahwa operasi khusus memerlukan kerahasiaan dan keamanan agar dapat berhasil. Kolonel Marinir M. Taufikur Rahman mendapat kenaikan pangkat dan beberapa personel mendapat penghargaan atas kontribusinya dalam operasi tersebut.